Baik, masih bersama kami di Kabar Petang, pemirsa. Kalau tadi kita sudah mendengar dari Mas Kurnia mengenai temuan-temuan apa saja yang kemudian didapatkan, saya juga mau ke KPU, ada Mas Idam. Mas Idam, bagaimana dengan temuan-temuan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Kurnia? Apa tanggapan dari KPU? Apakah juga sudah mengambil langkah terhadap temuan-temuan ini? Proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual itu sudah selesai dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, yang dimana pada hari tersebut kami melakukan rekapitulasi secara nasional dan proses tersebut berjalan lancar dan disaksikan oleh semua pihak, ya. Dan di setiap kali provinsi, ya, KPU provinsi dan tim Aceh membacakan hasil rekapitulasi, di sana tidak terdapat permasalahan yang disampaikan karena posisi KPU sebagai rekapitulator. Ya, tapi begini, soal bagaimana merespon soal adanya ancaman terhadap petugas di daerah, kemudian soal adanya info bahwa akan mendapatkan jabatan, ini apakah sudah coba ditelusuri, Mas? Saya pikir informasi tersebut tidak tepat, ya. Tidak ada intimidasi dalam proses penyelesaian pekerjaan, dan kami juga konfirmasi ke pihak Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal juga menyampaikan tidak ada intimidasi apapun. Oke, baik. Nah, sebelum kita kembali menuju ke Mas Kurnia, saya ingin menuju ke Bawaslu terlebih dahulu. Pak Puadi, soal ini kan ada dugaan, ada laporan, tadi disebutkan ada laporan, ada 12 kabupaten dan kota dan juga 7 provinsi begitu. Apa langkah yang kemudian sudah dilakukan Bawaslu? Sudah mulai bergerak untuk menyelidiki soal ini? Saya kira begini, ya, kami Bawaslu ini pertama berkomitmen terkait pada tahapan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Ini sudah ditetapkan. Mekanismenya ini Bawaslu kan memastikan bahwa tiap tahapan dalam konteks penyelenggaraan itu berjalan dengan lancar. Mulai dari tahapan pendaftaran, kemudian tahapan verifikasi administrasi, perbaikan, faktual, sampai penetapan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Namun di tiap-tiap tahapan itu perlu saya ketahui bahwa Bawaslu memang menemukan adanya 80 temuan, kemudian ada 19 laporan sampai perkembangan pertanggal 13 Desember di 2022. Nah, perlu saya sampaikan pertama rinciannya ada 18 laporan terkait dugaan pendaftaran, ya, laporan pendaftaran partai politik, dan itu diperiksa oleh Bawaslu ada 17 laporan, kemudian oleh Panwasli Aceh juga ada 1 laporan. Kemudian hasil penanganannya ada 9 laporan dihentikan, diputuskan di pendahuluan, kemudian juga ada 9 laporan dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak terbukti ada pelanggaran administrasi. Kemudian juga ada sebanyak 75 temuan merupakan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Kota, kasus video call yang terjadi di 13 provinsi. Hasil penanganannya sebanyak 11 temuan dihentikan pada putusan pendahuluan, kemudian juga sebanyak 64 temuan menyatakan KPU Kabupaten Kota terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi, kemudian sanksi berupa teguran. Ketiga juga sebanyak yang ketiga adalah ada 1 temuan terkait dengan pelanggaran administrasi pada tahapan verifikasi administrasi, dan ini hasilnya dinyatakan tidak terbukti ada pelanggaran administrasi. Kemudian yang terakhir di poin keempat juga sebanyak 4 temuan di Provinsi Sulbar, Kalsel, kemudian juga Sumbar, dan ada 1 laporan di Aceh terkait dengan verifikasi faktual, dan ini juga hasil penanganannya adalah 1 temuan di Sulbar menyatakan ada pelanggaran administrasi oleh KPU untuk kabupaten, dan ini juga sanksinya berupa teguran. Kemudian juga ada 1 temuan di Kalsel menyatakan bahwa KPU Kota Baru melanggar dan memberi sanksi teguran. Kemudian juga ada 1 laporan di Aceh menyatakan KPU PD ini melanggar dan diberi sanksi teguran serta perbaikan administrasi, dan juga ada 2 temuan
di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, Sumbar, ini masih dalam proses persidangan. Saya kira kalau perjalanan mulai dari pendaftaran sampai penetapan partai politik baik peserta pemilu, itulah yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi nanti ketika ada masyarakat ya yang kemudian menerima laporan adanya dugaan pelanggaran terkait beberapa di tiap-tiap tahapan, maka Bawaslu itu mempunyai 1-2 pintu, nih ada pintu temuan kemudian pintu laporan. Silakan melaporkan kepada Bawaslu, nanti Bawaslu akan menerima dan melakukan satu kajian apakah nanti dalam proses laporan itu kita lakukan kajian memenuhi syarat formal material atau tidak, atau juga nanti kita akan mencari peristiwa hukum tersebut dari laporan apakah masuk di ruang pelanggaran administrasi kode etika atau masuk ke ruang pidana sebagaimana diatur di ketentuan 518 Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi demikian Mbak, kita Bawaslu tetap berkomitmen sepanjang kita melakukan proses pengawasan, komitmen itu dijalankan dan para jajaran kita di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sampai kemudian perkembangan terakhir di tingkat pengawas di tingkat kecamatan melakukan proses apa yang disebut pengawasan melekat kepada wilayah sesuai dengan jenjangnya di beberapa wilayah di 34 provinsi. Demikian. Oke, Pak Puadi, artinya Bawaslu juga mengambil langkah dengan melakukan pengawasan dan juga kajian dari temuan-temuan atau bisa kita bilang tudingan yang ada terkait dengan sipol ini setidaknya yang saat ini tengah ramai. Nah, Mas Idam, bagaimana dengan tuntutan dilakukannya audit terhadap pihak-pihak yang tadi disebutkan begitu? Oke, sipol itu alat bantu, sipol itu bukan penentu, ya. Dan proses verifikasi faktual itu dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak, dan rekapitulasinya juga dilakukan secara terbuka dan semua pihak terlibat. Tidak hanya Bawaslu, di daerah itu ada pemantau, ada jurnalis dan lain sebagainya. Baik, Mas Idam, tapi penting tidak, memungkinkan tidak? Oke, itu merupakan sistem bukan penentu, tapi sistem itu perlu tidak diaudit, pertanyaannya? Ya, ketika proses ini sudah dilakukan terbuka, ya ini harus dipahami oleh publik. Jadi persoalan ini bukan pada persoalan audit atau tidak audit, basisnya dilakukan secara terbuka, verifikasinya bisa disaksikan oleh siapapun. Itu dulu. Oke, verifikasinya bisa dilakukan secara terbuka, bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, Mas Kurnia, bukti-bukti yang dimiliki juga sejauh apa yang sudah ada? Ya, yang pertama, cerita mengenai intimidasi, dugaan intervensi, indikasi kecurangan. Itu bukan hanya lahir dari koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih. Berbagai media nasional sudah mengutip baik pelapor yang tidak bersedia disebutkan namanya atau mungkin yang terang benderang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi Pak Idam sampaikan terbuka, mengundang masyarakat, dan lain sebagainya, itu kan proses kegiatannya, seremonialnya. Maka dari itu, kami mendesak sebenarnya, dan saya rasa tidak salah juga jika memang KPU mempunyai kemauan secara langsung, karena ini sedang disaksikan oleh masyarakat luas, mempertaruhkan integritas kelembagaan untuk mengaudit sistem informasi partai politik tersebut dan melihat apakah memang benar ada perubahan-perubahan data pada tanggal-tanggal tertentu. Maka dari itu, atas berbagai kejanggalan yang kami terima, kami memutuskan untuk mengambil jalur konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk meneruskan temuan ini, informasi ini ke DKPP. Dengan terlapor nanti akan kami sampaikan secara terbuka. Kapan rencananya? Tapi yang sudah pasti adalah petinggi KPU Pusat. Demikian, Mbak. Ya, kapan rencananya laporan akan disampaikan ke DKPP dan siapa petinggi KPU yang akan dilaporkan tersebut? Dalam waktu dekat pasti akan kami kabarkan kepada masyarakat dan juga media kapan kami akan datang ke DKPP. Namun yang jelas, kemarin sudah kami sampaikan perkembangan pos pengaduan, sekurang-kurangnya ada 12 kota, kabupaten, dan 7 provinsi yang diduga mendapatkan intervensi dari jajaran petinggi KPU Pusat.
Kami tentu mendesak agar KPU... Bang Kurnia, ada berapa dapat- petinggi KPU pusatnya, Bang? Ada berapa petinggi KPU pusatnya yang akan dilaporkan ke DKPP? Ada berapa orang? Iya, nanti akan kami sampaikan secara terbuka pada saat kami menyambangi DKPP. Kami juga berharap KPU tidak menutup diri, mengevaluasi, dan dapat melakukan tindakan yang kami minta. Karena permintaan tersebut saya rasa tidak melanggar konstitusi jika memang ingin menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Idam tadi benar adanya. Apa yang disampaikan Pak Idam tadi terbuka dan lain sebagainya, itu kan seremonial kegiatannya. Tapi yang kami permasalahkan adalah ketika mengupload. Terima kasih Bang Kurnia dan terima kasih juga Pak Idam serta juga Pak Puadi sudah bergabung bersama kami.